Halo Abrikers, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan jurnalkawasan.com bersama saya Indah Inciati. Hari ini kita ada tiga tamu spesial yang menemani siang kita yang adem ini di Cikarang ya. Bersama Ibu Kabid Pemasaran, Ibu Nunung Nuraini. Selamat datang Ibu Nunung yang cantik. Ibu Indah. Iya, terima kasih sudah ke CK lagi ya. Gitu. Yang kedua Ibu Shana Susanti. Beliau adalah Kabid Pengembangan SDM dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Selamat datang Ibu Shana. Selamat datang. Iya. Terima kasih udah diundang. Iya, sama-sama. Pertama kali nih Bu ya ke Jurnal Kawasan ya. Pertama kali. Dan yang paling ganteng di antara kita langsung Pak. Bapak Son Haji. Beliau adalah Ketua Pokdarwis. Pokdarwis itu adalah kelompok sadar wisata yang kita sebut sebagai Pokdarwis dari Pokdarwis Alif Bata. Selamat datang. Lokasinya di Pantai Bahagia ya Pak ya? Betul. Iya. Nah ini beliau Kecamatan Muara Gembong. juga sedang berbahagia karena mendapatkan piala dari liputan6.com. Nanti kita banyak ngobrol juga tentang piala yang sudah beliau raih atas support beliau berdua juga. Gitu Pak Brikes. Selamat datang Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, terima kasih sudah hadir di Jurnal Kawasan. Akan banyak pertanyaan, tapi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah edukasi, mengedukasi, mengexperience para masyarakat ya, warga Kabupaten Bekasi. Dan mungkin juga tidak banyak yang tahu ya, sudah mendapatkan piala sebesar ini wisata di Kabupaten Bekasi. Jarang-jarang ya Dinas Pariwisata dapat piala. Alhamdulillah. Ya nggak tahu apa jarang-jarang apa saya emang nggak tahu gitu ya. Jadi nanti kita ngobrol sama ibu beliau. Oke, kita pertama kali ke Pak Son Haji ya Pak ya. Boleh. Ini kita mau cerita dulu tentang Pokdarwisnya Bapak nih, Alif Bata ini ya. Alif Bata. Alif Bata ini. Bisa story-nya seperti apa nih Pak hingga sebesar sekarang, hingga ada apresiasi dari Liputan 6. Silakan Pak Son Haji. Historinya nggak lama-lama ya, sebentar aja. Karena kalau kelamaan saya bisa sedih. Iya. Ada tisu banyak. Oh siap. Iya, berawal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi ya, Kecamatan Muara Gembong tepatnya. Dulu memang sebelum tahun 2000 itu Muara Gembong itu terkenal kampung dolarnya. Karena penghasilan warga pada saat itu tuh luar biasa, hasil dari tambaknya itu sendiri. Seperti udang, ikan dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun komoditi udang dan ikan di Muara Gembong masih jadi nomor 1 ya untuk Kabupaten Bekasi. Namun 2000 itu terjadi abrasi. Di awal tahun 2000 itu terjadi abrasi, dan abrasinya itu sangat masif. Nah, abrasi ini, mohon maaf, abrasi ini apa? Mungkin ada beberapa masyarakat yang nggak tahu nih apa nih abrasi ini. Abrasi itu adalah pengikisan daratan yang disebabkan oleh gelombang air dan angin atau udara, atau bisa disebut dengan ombak. Tahun 2000 itu kita abrasi dan daratan kita hilang kurang lebih 1 kilometer. Jadi ada 3 kampung di sana yang kemudian hilang terbawa oleh abrasi itu, dan membuat kampung dolar semakin pudar dari kita. Nah, disitulah kita inisiasi Alif Bata. Alif Bata lewat kelompok sadar wisata. Karena memang mau tidak mau kita butuh wadah, kita butuh kelompok yang bisa menaungi kita. Dan kita diterima oleh Dinas Pariwisata yang pada saat itu masih Disparbudpora. Di tahun 2016 awal itu kita diterima oleh Disparbudpora untuk membentuk sebuah Pokdarwis. Dan Pokdarwis itu juga butuh nama. Dan kita beri nama Alif Bata karena sebuah nama adalah menunjukkan sebuah doa. Alif Bata itu kepanjangan dari Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh. Bahagianya diambil dari nama desa kita, yaitu Desa Pantai Bahagia, dan doanya berharap menjadi orang-orang yang tangguh. Nah, melalui proses abrasi itu
akhirnya kita membentuk sebuah kelompok yang kita beri nama Pok Darwis Alif Bata. Nah itu secara sedikit histori tentang Pok Darwis Alif Bata. Pak, tadi kan disampaikan Pak Son itu kan 3 kampung hilang, ya kan? Maksudnya hilang itu apa mereka pindah rumah atau gimana itu untuk? Mereka harus bukan hanya pindah rumah, mereka juga harus pindah lokasi dari tempat itu, karena sekarang itu yang tersisa adalah puing-puingnya saja. Bahkan sekarang sudah menjadi lautan. 3 kampung tadi itu 3 ya. kampung. Jadi sekarang mereka diberdayakan untuk di Pok Darwis itu ya. Di Pok Darwis itu. Oke. Apa aja Pak yang sudah dilakukan? Berarti mulai tahun 2016 ya sampai sekarang berarti sekitar 8 tahun ya yang sudah. Sekitar 8 tahun. Awalnya memang kita punya sebuah gerakan yaitu pelestarian kembali lingkungan yang ada di wilayah kita. Karena mau tidak mau salah satu upaya yang bisa kita lakukan dan kita bisa pastikan itu adalah upaya yang paling mudah adalah dengan cara menanam mangrove. Maka itu kita mulai gerakan di awal tahun 2013 bersama ya kelompok-kelompok masyarakat yang di sana itu jadi binaan kita, jadi binaan kami di Pok Darwis Alif Bata. Dan mereka antusias untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove di tahun 2013 itu. Baru kemudian dari penanaman itu ya sampai saat ini alhamdulillah kita sudah menanam kurang lebih 40 hektar. Dan bisa menghasilkan karbon yang luar biasa tentunya. Dan di samping itu juga ya kita memiliki beberapa potensi wisata. Dan dari hutan mangrove ini juga kita bisa bisa menjadikan ini jadi salah satu destinasi wisata. Daya tariknya. Makanya kita selama ini kita dinaungi oleh Dinas Pariwisata. Karena memang ya itu tadi ada beberapa potensi wisata dari upaya kita melestarikan lingkungan. Gitu. Kita juga ada pantai di sana namanya kita Pantai Beting. Terus kita juga ada hutan mangrove-nya yang kita tanam dan kita buat oleh kelompok-kelompok kita di sana. Dan kita juga ada marga satwa. Di sana itu ada satwa endemik yang sekarang ini jadi jadi ikonnya KPU. Jadi primadona ya. Jadi ikonnya KPU malah. Lupus dan siapa? Gebi. Lupia apa? Luki dan Gebi. Oh iya. Luki dan Gebi. Jadi salah satu. Nah itu adalah satwa yang ada di Muara Gembong. Sebetulnya potensinya luar biasa. Makanya kita berharap ke depannya dengan Dinas Pariwisata kita bisa lebih mengembangkan lagi potensi-potensi wisata, tidak hanya kerusakan akibat abrasi yang kita rasakan, tapi juga kita bisa memanfaatkan potensi wisata. Karena kalau kata Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Bekasi pada waktu itu mengatakan seburuk apapun kerusakan itu ketika kita kemas ketika kemas dengan baik akan menjadi nilai wisata. Jadi lokasinya itu di Muara Gembong ya? Muara Gembong. Terus mangrove-nya ini ada berapa? Sudah berapa luasnya lahannya itu yang bisa dimanfaatkan hingga sampai untung warga di sana gitu Pak? Ada 40 hektar yang bisa dimanfaatkan warga. Salah satunya dimanfaatkan untuk UMKM. Kita sekarang lagi gerakin UMKM dari segi olahan mangrove. Kita juga udah mulai merintis beberapa produk ciptaan daripada mangrove itu sendiri. Ada sekitar 15 produk yang dihasilkan dari mangrove itu dan dikelola oleh ibu-ibu di sana. Nah ini tanggapannya Dinas Pariwisata sendiri seperti apa nih dengan keberhasilan yang dari zero ya kan, dari zero banget gitu kan, Hero. akhirnya jadi hero gitu ya. Zero to hero ya. Nah itu Bu Shen gitu ya, gimana tanggapannya nih? Kalau saya kan karena memang kebetulan saya adalah bidang pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata, maka udah jadi tanggung jawab kami di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan untuk terus mengoptimalkan potensi SDM yang ada. Dan sebetulnya bukan hanya teman-teman di Alif Bata ya Bang ya, kita selama ini baik itu bentuknya pelatihan, pembinaan,
bahkan kita coba fasilitasi untuk sertifikasinya seperti itu. Pelatihan dan pembinaannya itu biasanya bentuknya seperti apa nih Bu? Biasanya klasikal ya, kalau pelatihan kita biasanya di kelas seperti itu ada narasumber, peserta dan sebagainya. Kalau untuk pembinaan biasanya kita pergi keluar, kita ke satu wilayah, Studi tiru gitu ya Bu? semacam studi tiru supaya teman-teman penggiat pariwisata itu bisa mengadop langsung. Walaupun mungkin untuk mangrove ini kita agak sulit ya untuk nyari lokusnya ya Bang ya. Yep. Biasanya karena kemarin terakhir kita kemana Bang? Pangandaran ya? Kita ke Pangandaran. Kita maksudnya mengadop karena di sana itu dia kan hanya destinasi air, tapi bagaimana pengemasannya gitu. Pengemasannya dari mulai paket-paket travelnya, mulai kita dijemput itu kan di sini banyak keluhannya itu, ya aksesnya itu untuk dijangkau sulit gitu. Ternyata di tempat lain itu bisa memaketkan wisatawan untuk datang ke tempat wisata yang sulit akses itu dikemas dengan penjemputan mobil bak ya Bang ya. Jadi ada shelter bus, jadi bis kita berhenti di situ, nanti dijemput shelter bus sampai ke tempat wisata. Bahkan di tempat wisatanya sendiri itu dari tempat kita pengarahan ya sampai dengan ke tempat wisatanya itu kita disediakan kayak spot foto karena mungkin lumayan jaraknya lumayan jauh, tapi kita dibikin tidak merasa gitu ya. tidak merasa jauh gitu. Jadi baru berapa langkah kita ada foto, berapa langkah ternyata kita ada ikan gitu. Nah di sana sendiri sudah Ada. sejauh apa nih promosinya? Berarti sama Gunung dia. Nah untuk supaya seperti yang tadi ya, Betul. seperti kita tadi di Pangandaran ya kan, meskipun belum sesempurna di sana, Betul. gitu. Mungkin ada plan khusus dari Bidang bidang pemasaran, promosi. Iya. Kalau dari bidang pemasaran sendiri yang sekarang sedang berjalan itu kan memang lebih ke publikasi ya Bu, lebih ke konten kayak gitu. Jadi memang kami memanfaatkan media sosial itu untuk memperkenalkan Muara Gembong gitu, khususnya di Pantai Bahagia ini gitu loh. Memang di Kabupaten Bekasi itu yang tadi telah disebutkan oleh Pak Sonaji bahwa kita memang memiliki salah satu satwa yang unik gitu ya, yang memang benar ini dilestarikan harusnya Dilindungi. gitu. Ya, harus dilindungi gitu dan memang harusnya kita jaga gitu ya. Nah, itu pun kami sudah melakukan konten-konten di sana terkait bagaimana ekowisata mangrove yang ada di Muara Gembong gitu lah. Dan memang sudah banyak ya Pak ya, dari perusahaan juga ke sana, kemudian dari wisatawan. Bisa disebutkan Pak? Dalam catatan kita dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 10-20 perusahaan berkunjung ke kita dengan membawa karyawan-karyawannya untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove. Dan itu juga jadi nilai ekonomis tersendiri bagi warga masyarakat di sana karena memang kita hitung itu perputaran rupiah dalam tiap tahunnya kita bisa sampai 1 miliar. Wow, luar Dan biasa. itu adalah efek daripada pariwisata itu sendiri. Gitu. Ketika ada tamu dari sini kita guide, kita arahkan, ini loh beli ikan segar di sini loh, beli ini di sini loh gitu, kita arahkan. Kemudian mereka mau membeli dan perputaran rupiahnya luar jadi biasa. para pengunjung tadi Iya, ya. Para pengunjung pengunjung. tadi. Jadi perputaran rupiah itu yang masuknya ke masyarakat Iya, Muara Gembong iya. sana. Dan mereka pasti masih segar-segar ya udangnya, Wow. ikannya gitu ya. Jadi penasaran Pabrikes, jangan lupa ya datang kapan-kapan ke sana ya. Ada Pak Son Haji, siap. Dibikin apa aja Pak di tempat? Makanan-makanannya itu udang, ada menu yang sudah disediakan untuk para Ya, wisatawan? Kita ada 2 menu di sana, ada menu biasa dan juga menu seafood. Kalau menu Saya seafood pikir itu menu biasa dan luar biasa. Ya. Kita anggapnya menu luar biasa mungkin. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya nggak salah loh kita manggilnya Kampung Dolar. Masih Kampung Dolar sampai sekarang benar. meskipun Sebenarnya ya. ada ada musibah seperti Ada itu kan, musibah. ada hikmahnya jadinya Ada. kan. Oke. Selain pengunjung tadi Pak dari pabrik ya, dari perusahaan-perusahaan, bagaimana Bapak dari Pokdarwis sendiri nih ya untuk kan Dinas Pariwisata kan mungkin hanya backup ya kan Bu ya, karena yang diurusin tidak hanya satu kawasan aja. Dari pihak internal Bapak sendiri apa nih yang sudah dikerjakan? Ya, selain ya kita bisa istilahnya curahan hati dengan Dinas Pariwisata, kita juga pasti ada itikat baik ya, istilahnya kita membuat gerakan-gerakan sendiri gitu. Seperti
kadang kita minta mohon ke perusahaan untuk dibuatkan kayak di Lutung Jawa itu kita dibuatkan trek segala macam. Walaupun awalnya yang memang kita dapat sumber dana itu dari urunan kelompok kita gitu. Ada berapa Pak anggotanya? Ada 30. Untuk anggota sendiri ada 30. Jadi perusahaan itu memang tidak menolak ya, semua memenuhi permintaannya dari anggotanya Bapak. Selama ini kita belum ada perusahaan yang menolak kita gitu. Belum kita temui perusahaan yang menolak kita karena memang selama ini kita juga disupport sama mereka. Ya, selebihnya ya kita curhat dengan Dinas Pariwisata itu aja. Nah ini ngomong di sini, curhatnya apa? Boleh nggak kita tahu? Sering di WA Bu itu. Sering. Biasanya japri sih. Yang Kan sering udah sama ketemu, Bu nggak usah Nunung japri. sama Bu Herlina sama Bu Sana juga. Ya sekedar istilahnya unek-unek lah gitu Bu. Berarti masih banyak ya masalah-masalah yang tersimpan di sana Pak? Mungkin ya bisa dibilang banyak. Apa karena di sana itu alam ya Pak ya? Alam itu kan kadang kita tidak bisa ngatur seenaknya gitu, akhirnya harus Kita jaga. banyak pihak yang terlibat gitu kan. Betul. Tidak hanya Dinas Betul, Pariwisata, tidak hanya betul. Pemda, Betul. tapi banyak gitu ya. Betul. Faktor itu juga jadi hal-hal yang mempengaruhi kita gitu. Karena memang kita di sana itu yang sekarang kita hadapi adalah bukan hal yang biasa, tapi isunya itu udah jadi skala nasional gitu kan. Iya, betul. Isu abrasi itu bukan Bukan lokal ya. Bukan skala bukan kabupaten lokal, lagi. bukan skala kabupaten ataupun provinsi, Iya. tapi itu skala nasional. Iya. Dan ini yang setiap harinya kita hadapi. Iya. Sambil kita bawa kebahagiaan dengan kita antar jemput tamu gitu untuk menjadi tour guide, untuk diarahkan ke tempat ini loh, ke tempat itu loh gitu. Dan itu juga jadi salah satu upaya yang kita lakukan. Ya perlahan lah, tapi yang jelas jadi sebuah kepastian. Jadi pendapatan masyarakat itu masih dalam tahap menurut Bapak itu masih jauh dari harapan apa sudah sesuai ekspektasinya Bapak dan timnya Bapak gitu? Salah satu tujuan dibentuknya Pokdarwis Alif Ba-Ta adalah mengembangkan nilai ekonomi warga masyarakat. Dan saya rasa selama ini kita sudah banyak melibatkan ibu-ibu untuk di UMKM sana gitu. Untuk senantiasa membuat olahan untuk kemudian dijual dan menghasilkan rupiah. Olahannya apa aja tuh Pak? Olahannya yang saya bilang 15 produk itu tadi. Dodol, sirup, keripik. Itu apa aja? Produk dasarnya apa aja? Dodol dari apa gitu? Dari buah Mangrove. Dari mangrove. Dari mangrove semua Iya. ya? Ya, yang belum tahu mangrove itu memang Iya, kayaknya jenis hanya sekedar, mangrove gitu, tapi Iya. mangrove itu banyak jenisnya. Iya, benar. Mangrove itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Jadi sekumpulan tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut itu kita sebut dengan mangrove. Tapi jenisnya berbeda-beda. Nah di sana itu ada jenis Rhizopora atau kita kenal dengan bakau, ada jenis Avicennia yang kita kenal dengan api-api gitu di sana. Ada juga jenis Soneratia yang kita kenal di sana itu bahasa kampungnya pidada namanya. yang banyak ditanam di tempat Bapak apa? Yang banyak ditanam di kita ya semuanya hampir mayoritas itu imbang. 40 hektar itu tadi ya? Sama antara Rhizopora, Soneratia dan Tidak ada. Avicennia itu sama. Dan di sana itu jadi dominan jenis-jenis mangrove itu. Dan itu semua bisa dimanfaatkan untuk jadi nilai ekonomi. Iya. Yang Tadi terbaru apa ya? Dodol, tadi ya? Sirup. Sirup. Ah, Apalagi Pak? yang terbaru sekarang kita lagi ngembangin ke arah batik. batik mangrove. Kapan-kapan nggak ini harus tampil di Oh sini? iya, harus. Kalau masih begini kan kita belum Ya, bisa ngerasain mangrove bisa sampai Siap. Iya, 15 produk itu luar biasa. Betul. kan, Pak? Jangan lupa ajak pabrikers semua. pabrik. Iya. Iya harus Fabrikers. dipromosikan juga, ya kan Bu? Iya, betul sekali. Kalau boleh menambahkan ya, Bu. Iya, silakan. Muara Gembong itu kalau saya bilang, kalau mau diibaratkan, itu wanita yang sangat cantik dan masih orisinil gitu ya. Ya, jadi kalau mau dibilang itu hidden gem-nya Kabupaten Bekasi gitu loh. Hidden game-nya ya. Iya, di sana itu untuk alam ada, ya kan? Untuk aircraft-nya tadi udah disebutkan ada. Jadi memang sebenarnya lebih cocok kalau mau dikembangkan lagi itu bisa ke desa wisatanya. Jadi atraksinya banyak. Atraksinya bisa apa? Misalkan gitu ya, Kang. Bisa dengan menanam mangrove gitu.
naik perahu menyusuri sungai, kali beting sampai kita ke muaranya misal. Mancing juga. Mancing. Betul. Bahkan Bu, di Muara Gembong itu hampir semua pantai itu berpotensi menjadi wisata. Ada Pantai Mekar, ada Pantai Sederhana. Jadi banyak pantai. Iya, betul. Jadi satu kecamatan itu Muara Gembong itu saya bilang itu wanita cantik desa yang masih orisinil gitu. Kalau diibaratkan gitu ya. Untuk para investor, silahkanlah ngelirik-ngelirik lah ke Muara Gembong gitu ya. Gitu. Iya. Ada yang bilang katanya Bali tempo dulu. Oh ya. Ya, benar. Atau mungkin kalau bisa saya tambahkan, kalau misalkan akses dari kita ke sana itu kan lumayan jauh ya Bu ya. Agak mungkin publikers agak berpikir ulang untuk datang ke sana karena jauh, terus hanya datang misalkan ke Pantai Bahagia aja. Nah, itu kan bisa kita paketkan, Bu. Jadi datang ke sana itu tidak hanya untuk ke Pantai Bahagianya saja, tapi kita ada punya wisata kulinernya Betul. juga yang tadi Aircraftnya, spesial ya. seafood. Ya, seafoodnya. Kita juga punya aircraftnya Betul. juga full dari mangrove. Kita juga bisa menyusuri sungainya. Kita Citarum. bisa, ya betul. Kita bisa ke pantai, bisa juga ke satwanya itu. Tapi akses, mohon maaf, akses ke sana bagus nggak? Lumayan lah ya, tapi Mobil memang Perahu. Oh. ya agak Makanya kemarin kita alhamdulillah dari Dinas Pariwisata itu kita dapat perahu. ya Perahu wisata. Perahu. Alhamdulillah luar biasa. Setelah Lucky dan berapa lama? Gaby-nya Ya, setelah kita Dari harus 2016. Jadi gimana? 2016. Sebuah Lewat darat kesabaran. dulu nih ya. Otomatis kan orang Akses lewat darat darat, dulu. iya. Darat Ya. dulu, Nah, nanti itu kita berhenti ada di- tempat parkir di kecamatan. Kecamatan. Ya. Kantor kecamatan. Kantor Oke, kecamatan. terus Shelternya Nanti di situ. di sana itu mulai guide kita udah mulai bekerja. Iya. Jemput, antar, sampai jadi langsung pakai perahu tadi. Betul. Terus para warga lokasinya harus naik perahu dulu. Iya. Ketemu warga tadi. Iya. Oh. Misalkan kita bawa wisata nih ke Lutung Jawa, misal mau lihat Lutung Jawa, bahkan lihat burung-burung di sana. Nah itu fasilitas kita memang belum ada, cuma baru sebatas trek yang kita punya gitu. Tapi ketika pulang mau bawa oleh-oleh nih, mau cari iya. ikan segar, udang segar. Nah itu guide kita yang akan antar itu. Dan harganya juga Harganya pasti lebih murah di Lebih yang murah. lain ya Pak. Terjun bebas. Terjun dan bebas. bisa milih. Iya, bisa Dan milih. masih segar gitu ya. Betul. Betul. Baru sampai. Dari beberapa yang disampaikan sama Pak Son Haji tadi ini, akhirnya Liputan 6 pun tidak hanya melirik tapi mengapresiasi Iya. apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Muara Gembong. Pok Darwis Kalibata, iya kan. Nah, ini gimana Pak? Ceritanya kok Bapak bisa sampai Mendapatkan. bisa mendapatkan hadiah ini? Sesuatu yang tidak pernah saya sangka dan tidak pernah saya duga ya. Tiba-tiba datang 2 orang yang mereka bilang Kapan tuh, Pak? mereka pokoknya di bulan-bulan awal Juli lah. Oh, Awal Juli itu mereka datang, kemudian mereka bilang bahwa saya reporter SCTP. Akhirnya wawancara dan mereka lihat-lihat kegiatan-kegiatan kita selama kurang lebih 2 hari. Selang beberapa lama, 1 bulan itu saya dikabarin dan saya langsung dapat undangan loh. Ini saya bilang luar biasa ya, sambil netesin air mata ya. Saya juga yang ngerasa gimana, kayaknya apa mimpi atau bukan gitu. Dan yang memberi penghargaannya pun ya bukan orang-orang yang bisa dikatakan bukan orang-orang yang sembarangan. Artinya di situ hadir juga Wapres, hadir juga Pak Erick Thohir, terus juga Pak Muhaimin Iskandar, dan saya memilih sama Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang kebetulan saat ini jabatan beliau adalah Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. sesuai sebenarnya. Ya, saya curhat sama Pak AHY dan saya bilang, ini loh saya kasih tahu jalan di Muara Gembong. Karena memang Bapak tugasnya di bagian infrastruktur, jadi saya mohonlah gitu untuk Muara Gembong, Kabupaten Bekasi paling utara. Terus apa kata Akhirnya ngerasa bangga dan senang. Menurut Pak AHY ya, Abang fokus saja sama kegiatan-kegiatan Abang. Biar itu nanti jadi urusan saya. Gitu ya. Alhamdulillah sih disambut baik sama Pak AHY.
Dan Jadi ini kategorinya apa Pak? Hadiah ini. sebuah penghargaan, jadi kalau kita ambil kesimpulan Kategori adalah lingkungan hidup. ya, ketika Oke. kita menjaga alam, maka alam akan memberikan manfaatnya untuk kita. Jadi Hmm. inilah yang saya pikir, dan kerja keras kita selama ini dibantu dan Diapresiasi. disupport juga sama Dinas Pariwisata. Alhamdulillah, sebuah keberhasilan yang apa ya, susah untuk diceritakan. Alhamdulillah. Yang Ya, jelas luar biasa. alhamdulillah selama ini banyak yang support dan banyak yang mendukung kita di kegiatan-kegiatan kita, dan dilihat dan dilirik langsung oleh orang-orang yang luar biasa. Karena kan kegiatannya kan banyak memberi manfaat, ya kan Pak. Jadi dampaknya itu akan terlihat sendiri, ya kan Pak. Alhamdulillah. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, ya kan Pak, tujuannya baik, ya seperti ini hasilnya kan kita diapresiasi orang yang tidak pernah kita duga, ya nggak Pak. Pejabat negara, ya kan Pak, Betul. tidak pernah kita sangka gitu ya. Nah untuk kedepannya nih Pak, atau Ibu berdua ini, untuk kan ini sepertinya sudah tidak hanya dikenal di lokal tapi juga nasional gitu kan. Apa langkah-langkah nih untuk khusus Muara Gembong sendiri nih? Silakan nih, gantian monggo silakan. Ayo Ibu, mangga. Oh ya, oke. Pemasaran terakhir deh Oke. kayaknya. Kalau dari pengembangan SDM sih sudah dipastikan kita akan terus meningkatkan potensi SDM pariwisatanya dari berbagai cara, berbagai strategi pasti akan kita tempuh. Dengan mengadop yang lainnya juga pasti akan kita lakukan. Yang jelas itu untuk kemajuan SDM kepariwisataan, karena maju tidaknya suatu destinasi pasti didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi. Seperti itu. Betul. Kalau dari bagian promosi ini, Oke, gimana? nah ini menyambung nih Bu. Promosi itu kan istilahnya produknya ya. Siapa sih yang memasarkan produknya itu gitu kan? Pastinya dari SDM-nya dong. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, kami tetap akan meningkatkan publikasi khususnya untuk Pantai Bahagia di Kecamatan Muara Gembong gitu ya. Mudah-mudahan, tapi gini loh, saya juga merasa bangga juga nih, bangga banget. Merinding loh, Merinding benar-benar. Kalau jadi gini loh Kang, kalau kita mau memasarkan sesuatu, makanya saya bilang terima kasih banyak ke Kang Sonaji sudah mau berjuang sampai saat ini. Dari dulu sampai saat ini beliau tidak pernah putus gitu ya perjuangannya gitu sampai mendapatkan penghargaan ini. Nah, kalau mau dipasarkan oleh Dinas Pariwisata berarti terus-teruslah gitu. Inovasi diciptakan, kreativitas lagi apalagi gitu. Itu salah satunya dapat ilmu dari bidang kelembagaan tadi gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah jadi, sudah apa, nanti tetaplah sharing sama bidang pemasaran apa sih yang mau dipasarkannya gitu. Karena kami pun Bu, setiap mau konten gitu ya, pasti kami akan libatkan dulu nih si pelaku-pelaku pariwisata yang ada Mohon maaf, Pokdarwisnya ada berapa sih Pokdarwisnya. Bu di Kabupaten Bekasi? Ada 21 Bu. Tapi memang nggak semuanya kondisinya ya Pak ya, memang tidak semuanya Berbeda-beda. berjalan. Iya, gitu. tidak semuanya produktif. Iya, betul. Dari 21 ini kira-kira berapa persen yang 80. Ya kurang lebih ya Bang ya, ada 80 ya, tapi memang masing-masing kayak Bang Sonaji kan lebih ke alam ya, ada yang wisata buatan, ada yang taman, seperti ada yang beda-beda ya betul seperti itu. Gitu. kalau harapan dari Pak Son Haji sendiri nih Pak? Kalau harapan saya, ya saya sih berharap kepada Dinas Pariwisata terutama ya agar lebih campaign lagi gitu, lebih berjuang lagi untuk kita di kawasan pesisir, baik itu ke Dinas Pariwisata Provinsi ataupun ke Kemenpar gitu ya. Sebetulnya ada dua keinginan kita di sana. Yang pertama kita kepengen Dewi, jadi desa wisata. Nah, Ya, itu. Yang keduanya kita kepingin Dedi, jadi desa digital. Jadi nah, saya kepingin ngawinin antara Dedi sama Desi. Dedi sama Dewi. Ya, desa digital dan desa Desa wisata ya. Keren. Karena memang di sana itu sinyal Ya, GSM gitu, geser Betul. sedikit mati. Iya, benar. Kadang kalau yang pakai simpati ya memang Ya. bersimpati. Iya. Jadi Jadi providernya juga susah. Betul.
sinyal di sana. Sinyalnya masih bisa, sulit atau memang sulit banget? Kategorinya gimana? Sulit Sulit banget. Ya. Kadang Sulit bisa banget. sampai itu kita jawab chat itu Iya. bisa sampai 2 jam baru Iya, Baru masuk. baru masuk. baru masuk. Itu pun harus naik pohon. Pohon mangrove. Ya, sedangkan tahu sendiri ya Bu, kalau misalkan kita pengen up to date kan Nyari ya, gini gitu ya, ya kan, kayaknya. Nah, aduh pengen foto langsung Iya. jadi status, masukin ke medsos kita Betul. gitu, jadinya let post gitu. Ya. Digitalisasi Iya. itu mendukung Deca banget digital. loh, sangat dibutuhkan sebetulnya. Ya. Jadi itu sih sebetulnya antara Dedi dan Dewi, setuju banget, setuju. Dan itu kalau sudah menyangkut teknologi emang tidak mudah ya Bu ya. Harus Iya. melibatkan banyak pihak gitu Iya. kan. Ya Betul. termasuk infrastruktur Iya. juga kan kita Iya. harus support tidak hanya dari dinas pariwisata Ibu. Harus Sudah ada pernah dicoba intervensi. Bu? Keluhan beliau ini sudah pernah disampaikan atau baru Sudah, aja? sudah. Nah, sudah Kalau ada ini, iya, langkah Nah, kira-kira apa nih? sudah ada beberapa langkah untuk khususnya Kecamatan Muara Gembong ya. Kebetulan saya dulu di bidang destinasi, jadi sebelum Pantai Bahagia, kami juga sudah melirik satu potensi yang ada di Desa Pantai Bakti. Nah, Desa Pantai Bakti itu Pantai Muara Bungin ya. Di sana itu kan kalau lewat darat itu kan lama banget gitu. Udah gitu aksesnya kecil gitu Bu. Sedangkan jembatan kuning jembatan itu baru setengah gitu. Akhirnya kami membuat rekomendasi ke PUPR Kabupaten Bekasi untuk melanjutkan jembatan itu gitu. Karena yang tadi karena pemerintah itu bekerja berdasarkan anggaran, alhamdulillah walaupun itu sudah kita minta rekomendasi itu udah lama, tahun ini sudah terrealisasi. Jadi dari yang lewat jalan darat ke sana 1,5 jam bisa dilalui dengan 30 menit aja lewat si jembatan itu untuk mencapai ke Pantai Muara Bakti itu. Pantai Muara Bungin. Gitu. Jadi sudah ada progres. Sudah. Lalu yang kedua juga khususnya untuk di Muara Gembong itu di Desa Pantai Mekar. Di Desa Pantai Mekar pun kami karena anggaran kabupaten APBD terbatas, akhirnya kami minta bantuan dana dari provinsi untuk membangun satu destinasi yang memang dilihat dari semua status lahan yang mumpuni ya, yang qualified untuk dibangun itu adanya di Pantai Mekar gitu. Nah, sentuhan terakhir ini Pantai Bahagia harus dapat nih gitu. Gitu ya. Secara dari kompetensi pelakunya, Pokdarwisnya, mereka sangat solid gitu ya. Dan kita buka-buka lagi proposal yang lama-lama. Apa ya yang mau kita kasih gitu sebagai ucapan terima kasih sudah sampai selama ini sudah mau membangun pariwisata dari nol yang tadi Ibu bilang dari zero to hero gitu ya. Arahan pimpinan waktu itu coba mereka itu butuh apa? Kita buka lagi proposal 2016, 2017, 2018 3 kali proposal berturut-turut. Bang, bikin lagi, jangan patah semangat, bikin terus. Alhamdulillah, kepemimpinan yang sekarang dapat arahan untuk oh ya sudah kita realisasikan coba. Dengan itu pun dengan dana bantuan dari provinsi, karena bantuan dari APBD tidak ada gitu ya anggaran untuk ke sana. Apa itu Bu yang sudah Perahu. tadi? Pariwisata. Ya, jadi memang ada beberapa stakeholder eksternal yang harus membangun pariwisata. Tidak cukup. Dinas pariwisata tidak cukup. Mau kita menciptakan satu destinasi, UKL UPL ada di dinas mana? LH. Untuk menciptakan infrastruktur ada di dinas mana? Bina Marga. Gitu. Pariwisata adalah kolaborasi. Dia nggak bisa berdiri Untuk sendiri. oleh-oleh Pihak lain, UMKM. Pihak lain Perusahaan sangat CSR kooperatif juga. ya? Ya, kooperatif. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang kolaborasi sudah tercipta lah ya. Cuman tadi ya masalah sinyal tadi ya. Ya, karena itu sudah harus berhubungan dengan luar. Iya. Provider siapa nih Iya. yang mau menanamkan ke situ gitu. Proposalnya ke provider berarti Pak. Oh, bisa. Tapi kan lewat dinas pariwisata. Iya, Iya. siap. Difasilitasi dinas pariwisata. Betul. Oke Pak Brikers ya. Jadi Point of view. penutup kita yang dari jurnalkawasan.com untuk produk-produk dari Pokdarwisnya Ali Bakta yang dipimpin oleh Pak Son Haji itu mungkin nanti bisa dikembangkan dan mungkin kapan-kapan bisa diajak ke sini ya Bu ya, Iya. ambil beberapa produknya ya Pak Iya. ya. Siap. Oke. Karena
Materi mangrove itu kan kita tidak Olahan tidak mangrove. banyak tahu bisa jadi apa aja, bisa sampai 15-16 produk, itu luar biasa gitu kan. Tidak hanya buah, keripik buah kan biasanya ada tuh keripik pisang, keripik apel, sekarang kan di kota lain gitu kan. Kalau di sini mangrove yang memang perlu kita up lagi gitu ya Pak ya. Kemarin udah masuk di Pangan Nusa Nasional. Tuh luar Mangrove biasa. luar biasa. Ya. Bahkan melatih yang ke Malaysia itu ya Ya. Kang, Di untuk Malaysia. yang batiknya. Oh ya, Olahan batik dari- ya nanti ya. Batik mangrove. Ada batiknya mangrove. juga gitu ya. Dari mangrove ya. Mangrove. Betul. Warna dari Organik ya. Oke, kita tunggu nanti sesi berikutnya untuk produk-produk, bahkan puncaknya adalah kita bikin batik dari mangrove, itu yang paling mendebarkan, paling luar biasa menurut saya pribadi ya kan. Selamat untuk Pak Son Haji sekali lagi, juga Dinas Terima Pariwisata kasih. ya sudah mendapatkan piala yang luar biasa dari Liputan 6 Award. ya kan, award Award. kategori lingkungan hidup. Semoga niat baik Bapak bersama teman-teman di Pogdarwis selalu dalam ridho Allah. Amin. Ya Allah. Kemudian disupport masyarakat di sana, Amin. pemerintah juga, mulai pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, agar mimpi-mimpi Bapak dan keamanan dari warga ini bisa didapatkan segera. Amin. Saya Dain Syati, para pabrikers, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.